Nah, ini dihadiri oleh semua unsur yang ada di desa adat Banyuning. Itu akan keputusan dari paruman ini atau musyawarah ini berupa pararam. Nah, pararam ini adalah sebenarnya adalah pembabaran, penjelasan dari awik-awik. Jadi apa yang ada di awik-awik itu semuanya kalau dilaksanakan oleh prajurit desa adat berdasarkan atas pararam. Karena di awik-awik biasanya singkat, tidak terlalu jelas, hanya inti-intinya saja. Maka untuk melaksanakan isi awik-awik atau undang-undang dasar lah kalau di negara, kalau di desa adat namanya awik-awik. Nah, pelaksanaannya itu harus dilakukan melalui paruman atau musyawarah yang nanti akan mengeluarkan atau menghasilkan keputusan namanya pararam. Nah, kemudian tentang kasukertan. Kasukertan dari kata sukerti, sukerti artinya sejahtera. Kasukertan artinya adalah kesejahteraan, kerama dan penduduk desa adat Banyuning yang ada di wilayah desa adat Banyuning. Jadi pararam kasukertan kerama desa adat Banyuning adalah suatu hasil keputusan paruman ataupun musyawarah yang dilaksanakan oleh desa adat Banyuning yang menjelaskan ataupun memaparkan tentang bagaimana desa adat ini mengupayakan kesejahteraan penduduknya. Kenapa yang saya katakan penduduk? Karena di wilayah desa adat Banyuning tidak hanya berupa kerama aja, ada penduduk-penduduk pendatang yang nanti saya akan jelaskan pada berikutnya. Jadi sebelum kita berlanjut pada yang menjelaskan tentang pararam kasukertan kerama niki, saya ingin membukahi, membangkitkan rasa kecintaan bapak-bapak yang ada yang tinggal di wilayah desa Banyuning terhadap desa Banyuning. Jadi ada semacam ilustrasi. Izinkan saya membuat ilustrasi. Misalnya bapak ada salah seorang anak berasal dari Surabaya. Surabaya desa bapak ada indah sekali sana. Kemudian keluarga bapak besar di sana. Tetangga-tetangga, saudara-saudara, kemudian teman-teman di sana sangat menyayangi bapak. Tapi karena ada salah satu tugas, ada pekerjaan yang menyebabkan bapak harus pindah ke desa bapak, tinggallah di wilayah desa Banyuning. Nah, pada saat bapak tinggal di wilayah desa Banyuning dan lama-lama mungkin selamanya akan tinggal di sini, misalnya saya kasih contoh yang ringan sekali, masak kekurangan garam misalnya, dan mungkin rasanya bapak harus ke Surabaya. Pastilah tetangga-tetangga di sinilah ataupun saudara-saudara kita yang di sini yang bapak akan minta tolong seperti itulah. Yang bisa misalnya ada kebakaran, apapun ada permasalahan, pastilah saudara-saudara kita yang di sini yang akan membantu bapak. Nah, itulah saya ingin menggugah bahwa marilah kita, karena di sini kita sama-sama bernapas, di sini kita meminum air yang ada di wilayah Banyuning. Marilah kita cintai desa kita. Tepuk tangan dulu. Jadi selanjutnya, sebenarnya pararam kasukertan kerama desa adat Banyuning ini ada ibunya. Ibu kandungnya yang melahirkan adalah Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Inilah sebenarnya yang semua isi-isi daripada pararam ada di sini, karena tidak boleh pararam tentang penduduk itu berlawanan ataupun di luar daripada ketentuan Perda ini. Jadi demikian. Nah, sebenarnya sebelum lahirnya Perda Provinsi Bali nomor 4 ini sudah ada pendahulunya, yaitu Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2001 tentang desa pedalaman. Diperbaiki kemudian direvisi menjadi Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2003 tentang desa pedalaman. Tetapi ternyata perda-perda sebelumnya ini itu masih ada banyak kekurangan, terutama tidak mengatur jelas tentang keberadaan penduduk yang ada di wilayah desa adat, sehingga banyaklah terjadi permasalahan-permasalahan, benturan-benturan. Karena apa? Jadi perda-perda sebelumnya tidak menjawab tantangan globalisasi tentang begitu dinamisnya kependudukan yang ada di Bali seperti yang kita alami sekarang. Jadi demikian, karena pekerjaan, karena apa, ada banyak penduduk yang masuk ke Bali atau penduduk kita yang bisa keluar. Dengan demikian
Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2003 tidak bisa menjawab itu. Buktinya banyak sekali karena begini. Desa adat itu adalah sudah berada jauh sebelum Indonesia lahir. Jadi sudah turun temurun. Karena demikian di Bali ini sudah seperti desa adat itu adalah mengatur dirinya sendiri dan itu diakui oleh negara. Dengan demikian maka keputusan tertinggi paruman dan param inilah menjadi seperti keputusan dewata, seperti dewa. Jadi apapun yang menjadi keputusan di desa adat itu yang mesti dilakukan oleh siapapun, termasuk menurut pendatang. Maka terjadilah benturan-benturan. Inilah yang tidak diinginkan oleh Perda Provinsi Bali nomor 4 ini. Semua diatur nanti tentang kependudukan di Bali, sehingga semua diayomi. Contoh sebelum adanya Perda Provinsi Bali nomor 4 ini, misalnya di satu desa yang mempunyai suatu peraturan tentang penduduk pendatang, bisa saja mereka membuat suatu hasil paruman. Setiap penduduk pendatang yang tinggal di wilayah desa itu akan dikenai misalnya 10 juta misalnya kalau membangun, seperti itu misalnya contohnya. Dan itulah yang menjadi kesemena-menaan daripada desa adat, karena diberikan kekuasaan penuh oleh Provinsi Bali waktu itu untuk mengatur kehidupannya sendiri, rumah tangga sendiri. Maka itulah yang dijawab oleh Perda Provinsi Bali nomor 4 ini tahun 2019, sehingga sebenarnya sangat menguntungkan untuk para penduduk pendatang karena benar-benar diatur. Jadi kami di desa adat tidak diperbolehkan sekali membuat aturan-aturan yang semena-mena terhadap pendatang. Itu intinya. Oke. Hilangkan ABCD itu untuk Banyuling. Hilangkan ABCD itu untuk Banyuling. Ya mungkin dia biar tidak terlalu lama, yang menyita waktu karena sosialisasinya lama nanti. Yang harapkan apapun yang ada di sini nanti yang disampaikan, tolong sampaikan kepada warga masing-masing yang di Banyuning RT, yang ada di Banyuning Indah, begitu pula yang di perumahan-perumahan lain, tolong disampaikan, diketok tularkan agar tidak ada pemahaman yang negatif terhadap perarang niki. Dan kalau memang diperlukan dan dibutuhkan, kami siap melakukan sosialisasi ke perumahan-perumahan yang ada di desa adat Banyuning. Kami siap agar tidak ada orang adik itu pang A ya A ketemu. Biar begitu apa yang menjadi keinginan kita bersama supaya terwujud. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Yang tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu Rahayu Rahayu.